نستعين على أمور الدين وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita anjurkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi keharusan bagi khatib untuk berwasiat kepada para jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari introspeksi diri. Apakah kita sudah berupaya menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merenungi perjalanan hidup selama ini. Apakah kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah? Apa malah sebaliknya kita cenderung meninggalkannya? Kita juga bisa introspeksi diri. Apakah Allah senantiasa kita jauhi atau malah cenderung kita dekati dan kita lakukan? Jika selama ini kita meninggalkan perintah dan melakukan larangannya, maka kita sudah berada di luar jalan menuju ketakwaan. Oleh karena itu, saatnya kita kembali ke jalan ketakwaan yang benar, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Komitmen ini harus kita perkuat dengan kapanpun dan dimanapun kita berada. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta wattaqi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya dan pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di antara perintah Allah dalam kehidupan di dunia ini adalah senantiasa mencari rezeki yang halal bagi diri kita dan keluarga kita, dan hal ini menjadi larangan Allah dalam mencari rezeki dengan cara yang haram, seperti dengan aktivitas berjudi atau mengundi nasib dan keberuntungan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, Allah telah mengingatkan umat Islam untuk menjauhi judi karena merupakan perbuatan setan yang disebutkan memang untuk menggoda manusia agar manusia mengikuti langkah-langkahnya menuju ke dalam neraka. Modus setan ini pun diterangkan Allah lebih lanjut dalam ayat selanjutnya, yakni Al-Maidah ayat 91. Inna ma yuridu syaitan an yurfa'a bainakum al-qadamati wal ba'da'a fi qawli wal masyir. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat kepada Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu berisi. Dari dua ayat ini, kita harus menyadari bahwa ada konspirasi jahat yang akan dilaksanakan oleh setan. Hendaknya siapapun yang melakukan aktivitas judi, terlebih dari era modern saat ini, aktivitas judi bisa dengan mudah dijumpai di berbagai model dan jenisnya, seperti yang marak saat ini melalui sistem judi online. Bagi yang sudah kecanduan, maka judi online bisa memunculkan hal-hal yang jahat yang menghancurkan kehidupannya. Kalau kita renungi kata judi, diawali dengan huruf J yang bisa kita maknai dengan kata jahat. Judi memang aktivitas yang jahat, karena selain merupakan ajakan setan, judi online juga akan menghancurkan kehidupan seseorang. Judi memunculkan angan-angan panjang yang mendatangkan kehancuran. Kejahatan lain dari judi adalah bisa memunculkan kejahatan lainnya. Banyak contoh kasus dengan kejadian kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat judi, seperti pencurian, perampokan, permusuhan, bahkan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, perkara yang paling aku takutkan, katanya, adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan diri dari kebenaran, dan adapun panjang angan-angan, ia akan membuat kita lupa akan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, bentuk kedua dari kata judi adalah yang bisa kita artikan utang. Utang di sini dalam artian utang yang melilit dan menyulitkan kehidupan seseorang. Hal ini dianalogikan dengan istilah gali lubang tutup lubang. Bagi yang sudah kecanduan judi, maka ia
tidak lagi menginvestasikan uang yang dimilikinya untuk hal-hal yang baik. Karena terbayang keuntungan yang banyak dan besar, maka rela menutup uang untuk berjudi yang pada akhirnya semua hartanya bisa habis ludes. Akibat tidak bisa menutup lubang utang yang digantinya, hanya lubang menjadi semakin besar dan menyerumuskannya ke dalam dasar jurang. Kemudian huruf ketiga dari judi adalah D, yang bisa kita artikan depresi. Memang dampak yang diakibatkan akibat judi bukan hanya bersifat materi saja, namun juga dampak moral dan mental juga bisa muncul seperti depresi akibat kecanduan dan banyaknya utang yang harus dia tanggung. Depresi ini bukan hanya ditanggung oleh pelakunya saja, namun keluarga dan orang terdekatnya pun juga bisa terdampak depresi. Akibat depresi, orang tidak bisa berpikir dengan jernih dan melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Di antara dampak moral lainnya terdapat dari huruf keempat, yaitu I. Huruf I yang bisa kita artikan sebagai kata isolasi. Orang yang kecanduan judi sebenarnya sedang membangun tembok pembatas yang membuatnya terkungkung dan tidak bebas. Bagaimana tidak? Dari ayat 91 tadi yang sudah dibacakan dengan jelas disebutkan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kehancuran serta kebencian di antara manusia. Orang yang banyak musuh tentu akan banyak pihak yang membencinya, sehingga kondisi ini akan membuatnya terisolasi dan tidak memiliki banyak teman dalam kehidupannya sehari-hari. Para muslimin jemaah rahimahullah, itulah dampak dari judi yang akan merugikan pelakunya sendiri, baik moral maupun material. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, namun juga berdampak negatif pada orang lain, khususnya keluarga dan orang-orang Islam yang seharusnya disayangi, yang seharusnya dicintai. Akibat judi semuanya jadi berantakan dan benar adanya bahwa judi adalah angan-angan pembawa kehancuran. Semoga kita diberikan perlindungan dari Allah dari segala hal yang buruk yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadha yawmil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati wa sadaqati wa tilawati al-Qur'ani wa jami'i ta'ati. Wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal أقول قولي هذا واستغفر الله